Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan rancangan solusi digital untuk salah satu bisnis vendor alat pesta dan party pada CP Darul. Nah, di era transformasi digital ini, operasional yang cepat dan akurat adalah kunci kemenangan bagi vendor pernikahan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami, CV Darul masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan data manual. Karena itu, hari ini kami akan memaparkan bagaimana pengembangan sistem informasi ini dapat membantu CV Darul mengelola 20 plus lokasi per minggu dengan lebih efisien, transparan, dan terkendali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maulana Darbi Patsani dengan NIM 24500811120. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Rigo Yoga Darmawan dengan NIM 24500810998. Nama saya Muhammad Jainul Anwar Sidik dengan NIM 24500081095. Nama saya Fateda Paharun Mustafa dengan NIM 24500081104. Nah, selanjutnya ada latar belakang dan permasalahan. Nah, CV Darul merupakan usaha penyewaan perlengkapan wedding party yang masih menggunakan sistem manual dan semi digital. Dan datanya dikelola dengan Word, Excel, dan WhatsApp yang belum terintegrasi. Tujuannya untuk merancang sistem informasi lebih efisien dan operasional. Selanjutnya profil perusahaan. Struktur organisasi ini pemiliknya ada orang tua, terus manajer Darul didukung tim karyawan lapangan profesional. Lalu ada jenis barang utama, yaitu tenda, panggung, kursi, dan meja untuk berbagai acara wedding dan event. Lalu ada perlengkapan lengkap, yaitu ada kain dekorasi, AC, blower untuk kenyamanan acara operasional, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang usaha, penyewaan, perlengkapan wedding, dan party equipment terpercaya. Lalu ada kebutuhan fungsional. Nah, di kebutuhan fungsional ini ada kelola data barang dan stok, yang dimana sistem dapat mencatat, memperbarui, dan memantau data barang termasuk stok, jenis, kondisi, dan lokasi penyimpanan di gudang. Lalu ada kelola pemesanan klien, yang memudahkan pencatatan pesanan dari klien atau WO termasuk detail barang, tanggal acara, dan informasi kontak. Selanjutnya ada atur jadwal operasional. Yang ini mengatur jadwal pengiriman, pemasangan, dan pembongkaran perlengkapan secara terorganisir dan terintegrasi. Lalu ada generate invoice otomatis, yang membuat invoice secara otomatis berdasarkan data pemesanan yang telah diinput ke sistem. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional, yang dimana ada tracking GPS. Di sini, sistem tracking GPS untuk memantau lokasi kendaraan, pengiriman secara real time, memastikan pengiriman tepat waktu ke lokasi acara. Lalu ada kelola karyawan dan gaji. Pengelolaan data karyawan lengkap termasuk jadwal kerja, penugasan lapangan, dan perhitungan gaji otomatis. Lalu ada monitoring stok, yang dimana monitoring stok ini untuk memantau barang masuk dan keluar secara real time untuk memastikan ketersediaan perlengkapan setiap saat. Dan ada quality control, ini untuk memastikan kondisi barang tetap prima sebelum dan sesudah penyewaan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini ada user friendly and mobile friendly, yang dimana sistem dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami. Pengguna dapat mengakses semua fitur tanpa pelatihan khusus. Lalu ada data aman dan backup otomatis, yang dimana database terpusat menjamin keamanan data dengan enkripsi. Sistem membackup otomatis mencegah kehilangan data penting perusahaan. Lalu ada cepat, responsif, dan terintegrasi. Performa sistem cepat dan terresponsif untuk multi-user
integrasi antar bagian menghilangkan proses manual yang tidak efisien. Selanjutnya dilanjut sama rekan saya. Oke, yang selanjutnya di sini ada use case diagram. Use case diagram ini melibatkan tiga aktor utama dengan peran yang berbeda-beda namun saling berkaitan atau saling terintegrasi. Yang pertama ada admin atau manajer sebagai pemegang kendali penuh operasional dan data. Yang kedua ada karyawan, tugasnya yaitu untuk pelaksanaan teknis di lapangan. Yang ketiga ada klien atau WO atau wedding organizer, yaitu untuk penggunaan eksternal yang melakukan pemesanan. Yang selanjutnya ada inti pemesanan dari sisi klien. Dari sisi klien itu dapat melakukan input pemesanan, bahwa saat menginput pesanan, sistem secara otomatis melakukan cek stok atau hubungan include. Yang kedua ada klien juga memiliki akses mandiri untuk melakukan cek stok sebelum memesan. Yang ketiga, setelah pemesanan terkonfirmasi, klien dapat melihat generate invoice untuk detail pembayaran. Yang keempat ada untuk transparansi, klien diberi fitur tracking mobile guna memantau pengiriman barang ke lokasi acara. Ada bagian yang ketiganya, yaitu ada admin atau manajer yang bertanggung jawab atas validasi data dan kelancaran jadwal. Yang pertama ada admin melakukan kelola barang. Yang kedua, admin menyusun strategi operasional melalui fitur atur jadwal. Yang ketiga, ada memantau seluruh laporan untuk kebutuhan evaluasi bisnis. Yang keempat, admin juga memiliki otoritas untuk memantau generate invoice dan tracking mobile. Yang selanjutnya ada peran karyawan yang fokus pada sisi teknis logistik. Yang pertama, karyawan membantu dalam proses alur jadwal atau menerima pembagian tugas. Yang kedua, karyawan juga mengakses tracking mobil saat sedang melakukan pengiriman. Yang ketiga, karyawan juga dapat melakukan cek stok secara langsung untuk memastikan ketersediaan barang fisik di gudang. Sudah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram ini dibagi menjadi 3 bagian utama sesuai dengan peran. Yang pertama itu ada klien atau WO, kemudian ada admin, dan operasional atau gudang. Nah, tahap inisiasi klien atau wedding organizer ini proses dimulai dari sisi klien atau wedding organizer. Pada tahap awal ini, pihak luar melakukan pemesanan unit atau jasa melalui platform WhatsApp. Nah, pemesanan dilakukan secara digital untuk memudahkan komunikasi dokumentasi awal. Kemudian tahap kedua, tahap administrasi dan penjadwalan atau admin. Nah, setelah pesan diterima, peran perpindahan ke bagian admin ada tiga langkah krusial yang dilakukan secara berurutan. Yang pertama ada menerima order. Admin melakukan verifikasi terhadap detail pesanan yang masuk via WhatsApp. Kemudian ada input data ke sistem. Data pesanan yang sudah valid dimasukkan ke dalam sistem internal perusahaan untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. Kemudian yang ketiga, atur jadwal atau loading dan bongkar. Nah, admin
menetapkan waktu kapan barang harus mulai disiapkan, dikirim, hingga kapan proses pembongkaran dilakukan setelah acara selesai. Kemudian, tahap ketiga, tahap persiapan dan distribusi operasional atau gudang. Nah, setelah jadwal ditetapkan oleh admin, tim operasional dan gudang mulai bergerak mengeksekusi lapangan. Di sini disiapkan barang di gudang. Yang pertama, siapkan barang di gudang. Tim gudang melakukan packing barang sesuai dengan data sistem. Kemudian, kirim barang ke lokasi. Kirim barang ke lokasi ini, barang yang sudah siap, kemudian dimobilisasi menuju lokasi acara. Kemudian pemasangan atau setup, tim operasional melakukan instalasi atau penataan barang di lokasi agar siap digunakan. Nah, yang keempat, tahap pelaksanaan acara berlangsung. Setelah semua siap, kita masuk ke inti proses yaitu acara berlangsung. Pada tahap ini, tanggung jawab operasional sementara selesai untuk memastikan acara berjalan dengan lancar sesuai rencana. Nah, yang terakhir, yang kelima, tahap penyelesaian. Pasca acara. Nah, segera setelah acara berakhir, tim operasional kembali melakukan tugas akhir. Yang pertama, pembongkaran. Nah, pembongkaran ini melakukan dismantling atau pembongkaran seluruh peralatan di lokasi tersebut. Kemudian, barang kembali ke gudang. Nah, barang kembali ke gudang ini, barang dibawa kembali dari gudang untuk mengecekkan kondisi dan jumlah sebelum proses dinyatakan selesai sepenuhnya. Oke, sekian. Kemudian dilanjutkan oleh rekan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kelas diagram. Diagram ini merupakan kelas diagram yang menggambarkan status sistem pemesanan beserta hubungan antara kelas yang ada di dalamnya. Terdapat 5 kelas utama, yaitu barang, pemesanan, kendaraan, karyawan, dan invoice. Kelas pertama yaitu kelas barang, merepresentasikan data barang yang tersedia dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut seperti ID barang, nama, jenis, stok, dan lokasi. Selain itu, terdapat 2 metode yaitu cek stok untuk mengecek ketersediaan barang dan update stok untuk memperbarui jumlah stok. Yang kedua, ada kelas pemesanan. Merupakan inti dari sistem ini. Kelas ini memiliki atribut ID pemesanan, tanggal, klien, dan status. Metode yang tersedia adalah buat pesanan, untuk membuat pesanan baru, dan update status untuk mengubah status pesanan. Kelas pemesanan ini berhubungan dengan beberapa kelas lain karena menjadi pusat proses bisnis. Selanjutnya ada kelas kendaraan, digunakan untuk merepresentasikan kendaraan operasional. Atribut yang dimiliki yaitu ada ID kendaraan, lokasi GPS, dan status. Metodenya adalah update lokasi untuk memperbarui lokasi kendaraan dan cek status untuk mengetahui kondisi kendaraan. Kemudian ada kelas karyawan untuk menyimpan data pegawai yang terlibat dalam proses operasional. Atributnya yaitu ada ID karyawan, nama, jabatan, dan gaji. Metode yang tersedia dalam kelas ini ada absen untuk mencatat kehadiran dan cek jadwal untuk melihat jadwal kerja. Selanjutnya, kelas yang terakhir yaitu kelas invoice yang berfungsi untuk menangani proses pembayaran. Atributnya terdiri dari ID invoice, total, dan tanggal. Metodenya ada cek invoice untuk mengecek tagihan dan bayar untuk memproses pembayaran. Lalu relasi antara kelasnya yaitu kelas pemesanan berhubungan dengan barang yang berarti satu pemesanan dapat mengelola atau menggunakan satu barang. Lalu ada pemesanan yang memiliki relasi dengan kendaraan yang dimana satu pemesanan satu kendaraan yang digunakan untuk proses distribusi barang. Selanjutnya ada kelas karyawan yang memiliki relasi dengan kelas pemesanan, di mana satu pemesanan dapat ditangani oleh satu atau lebih karyawan. Lalu
Oh, selain itu, pemesanan menghasilkan satu invoice sebagai bukti transaksi pembayaran. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa sistem yang saat ini digunakan di CV Darul masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Penggunaan aplikasi seperti Word, Excel, dan WhatsApp memang membantu, namun masih memiliki banyak keterbatasan seperti resiko kesalahan input data, kesulitan akses oleh karyawan, serta potensi kehilangan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan modern, yang mampu mengelola data barang, pemesanan, jadwal operasional, hingga pelacakan kendaraan secara real time. Dengan adanya sistem ini, harapan seluruh proses bisnis dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terorganisir dengan baik. Sekian yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.